Lanjut pemirsa terkait dengan Mobile Legends atau e-sports yang masuk ke dalam ekskul resmi di sekolah. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang sudah terhubung melalui sambungan virtual pada sore hari ini. Selamat sore Mas Emil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Mas Emil. Mas Emil, Surabaya ini menjadi kota pertama nampaknya ya yang menjadikan Mobile Legends sebagai ekstrakurikuler resmi. Nah, apakah Pemprov Jatim sudah mengetahui terkait dengan terobosan yang dilakukan di dunia pendidikan, duet antara dunia pendidikan dan juga dunia game di kota Surabaya ini? Ya, tentunya kewenangan untuk mengelola pendidikan di tingkat SMP ini adalah kewenangan dari pemerintah kota dan kabupaten. Dan kami tentu telah terupdate ya, maksudnya telah mendengar, telah melihat informasi yang disampaikan ke publik oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi bukan dalam kerangka memohon persetujuan, karena memang sudah diatur kewenangannya di masing-masing jenjang, begitu. Jadi kalau SMA dan SMK itu ada di pemerintah provinsi, kalau madrasah aliyah baik swasta maupun negeri itu ada di Kementerian Agama, begitu. Jadi ya kami sudah mengetahui dari informasi di publik yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Baik, nah kemudian tapi mungkin ada pandangan tersendiri dari Anda pribadi mungkin atau mewakili Provinsi Jawa Timur ketika e-sports ini dimasukkan ke dalam lingkungan pendidikan seperti Mobile Legends ya dalam hal ini. Apakah memang ini sudah eranya atau sudah saatnya ada intervensi mungkin dari dunia game untuk masuk ke dalam layanan edukatif bagi anak-anak agar bisa belajar yang lebih menyenangkan? Ya, pertama ekstrakurikuler itu pada prinsipnya adalah penyaluran bakat dan minat dari peserta didik ya, dengan tujuan melengkapi kurikulum pembelajaran di dalam kelas. Nah, oleh karena itu harapannya kita memiliki keberagaman juga di dalam minat dan bakat. Sebagaimana disampaikan tadi, Mbak menyampaikan bahwa ini adalah e-sports, jadi olahraga elektronik. Jadi memang sudah dipertandingkan secara resmi sebagai cabang olahraga, begitu. Dan KONI pun sudah menaungi istilahnya cabur tadi, cabang olahraga. Dan dalam hal ini ada ESI, e-sports Indonesia, di mana kami sendiri juga menjadi pembina di e-sports Indonesia. Jadi ini adalah salah satu cabang olahraga. Tentu saja atas dasar itu sangatlah rasional juga untuk melihat bahwa ini menjadi kandidat jenis kegiatan yang bisa diakomodir dalam sebuah ekstrakurikuler. Baik. Nah, kemudian Mas Emil, kemarin kami juga melakukan dialog terkait dengan hal ini bersama dengan salah satu analis pendidikan dari salah satu universitas di Bandung, di Jawa Barat, yang memberikan pandangan bahwa menurutnya terkait dengan kebijakan memasukkan Mobile Legends ke dalam ekstrakurikuler resmi ini, alangkah lebih baiknya dilakukan dengan adanya kajian atau riset yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan batas usia anak, kemudian dampaknya, substansinya. Terkait dengan hal ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya rasa tentunya yang menyampaikan masukan adalah seorang pakar. Ya, kita bisa menganut prinsip pembenahan berkelanjutan atau pilot project, jadi proyek percontohan. Makanya begini, ada juga anak yang mungkin kita khawatirkan mereka inilah, makanya memang penerapannya juga karena ini tahap awal tentu harus mendapat perhatian yang ekstra dari Dinas Pendidikan, harus memantau perkembangannya seperti apa. Karena begini, ini bukan sekedar anak kumpul-kumpul main game bareng begitu loh, atau mabar istilahnya, jangan. Ini tentu harus dibarengi dengan supervisi yang ketat dan konsepnya ini adalah penyaluran bakat. Jadi kalau sudah bermain untuk e-sports, itu tentunya keseriusan, competitive pressure-nya itu tinggi, begitu. Jadi memang perlu ada suatu kurikulum ekstrakurikuler gitu ya istilahnya ya, suatu struktur kegiatan. Nah, ini bisa tentunya berkomunikasi. Tadi kan saya dengarkan dengan Mountain Games ya, artinya dengan sebuah
lembaga atau organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan elektronik ya games gitu. Tetapi juga mungkin e-sports Indonesia bisa ikut menjadi memberikan masukan supervisi karena ini perlu ada strukturnya. Ini kan mengembangkan atlet sebenarnya. Walaupun mungkin sebagaimana ekstrakurikuler lain di sekolah tidak semua mungkin langsung masuk ke jenjang pertandingan yang profesional seperti pekan olahraga nasional, pekan olahraga provinsi, mungkin tidak demikian, tetapi tetap memerlukan supervisi karena kalau salah-salah ya hanya yang diambil itu hanya aspek seneng-senengnya tapi bukan aspek misalnya ketangkasan dalam karena itu kan butuh respon dan reaksi cepat gitu dalam mengikuti e-sports gitu ya. Kemudian ketenangan mental, koordinasi tim. Nah, hal-hal seperti ini akan muncul kalau memang dibina dengan profesional begitu. Jadi inilah yang kemudian perlu pemantauan dan juga mungkin perlu ada satu platform untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Apakah orang tua siswa juga memberikan persetujuannya untuk putra-putrinya mengikuti ekstrakurikuler ini dan juga turut dipantau di rumah perkembangan seperti apa, kaitannya juga dengan prestasi di kelas, kira-kira begitu. Karena ini sesuatu yang baru, kita tidak memberikan satu prejudis yang negatif serta-merta, tetapi prinsip kehati-hatian tentu perlu dijalankan semaksimal mungkin. Baik. Karena ini masih di tahap awal, seperti Anda katakan tadi, perlu adanya pendampingan dan supervisi ya, Mas Emil. Nah, kemudian jika nantinya setelah beberapa lama dilakukan, diimplementasikan, apakah sudah ada perkiraan mungkin bagaimana evaluasi ini akan dilakukan oleh pihak Pemprov, meskipun ini kewenangannya ada di pihak Pemkot atau Pemkap untuk ekstrakurikuler dari anak-anak SMP? Kami terus, jadi memang prinsipnya menjadi pemerintah provinsi itu kita memiliki kewenangan sendiri, lalu ada kewenangan konkuren. Nah, kewenangan di SMP dan SD memang bukan yang konkuren karena jelas-jelas ada sepenuhnya di tangan kabupaten kota. Namun demikian kita ini juga membina pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Dari sinilah setiap dinas ini tentu menyampaikan perkembangannya masing-masing ke dinas teknis yang terkait gitu. Kemudian kami pun berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Jadi ada ruang bagi kami untuk berkoordinasi, untuk ikut mendapatkan informasi, bahkan mungkin tadi kalau ini sesuatu yang ternyata memang baik, tidak ada salahnya untuk kita pertimbangkan di jenjang yang lebih tinggi. Baik, nah kemudian terkait dengan penggunaan teknologi di era yang sangat maju ya bisa kita katakan saat ini. Untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri mungkin bisa diinformasikan nih Mas Emil. Apakah selain adanya e-sports yang masuk ke dalam salah satu ekstrakurikuler siswa SMP di wilayah Surabaya, bagaimana dengan kegiatan AI dan juga coding yang lebih banyak manfaat positifnya seperti membuat siswa dapat berpikir logis, kritis dan juga terstruktur. Apakah untuk Jawa Timur sendiri memang juga sudah banyak sekolah yang menerapkan terkait dengan penggunaan AI dan coding ini? Kami dalam komunikasi terakhir itu ada yang namanya guru penggerak. Nah, guru penggerak ini itu merupakan program binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan ya dulu. Dan kemudian ada guru-guru yang mulai menggunakan artificial intelligence tools atau perangkat AI untuk menyusun materi ajar yang lebih berkualitas, yang lebih adaptif dengan isu-isu terkini. Nah, ini adalah contoh penerapan AI oleh tenaga pendidik gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan peserta didik ini yang perlu juga kehati-hatian. Karena apa? Karena dalam menerapkan AI ini kan meniru kecerdasan manusia dan bisa lebih efisien karena kemampuan komputasinya. Nah, oleh karena itu kecerdasan dasarnya harus tetap dimiliki oleh anak-anak. Jangan ada step yang di-bypass. Misalnya ada yang mengatakan tumbuh kembang anak sebelum jalan siogianya melalui proses merangkak, kira-kira begitu. Jika tidak, biasanya nanti akan ada dampak kepada kemampuan dasar dari anak tersebut di kemudian hari. Walaupun saya bukan pakar tumbuh kembang, tapi saya pernah mendengar itu, begitu ya. Nah, kita jadikanlah itu misalnya analogi. Artinya bahwa kecerdasan buatan ini
di beberapa aspek begitu ya. Itu jangan sampai pada saat anak ini secara secara fase dia harus belajar bagaimana penguasaan dasar kecerdasan tersebut itu dilengkapi kira-kira begitu. Baik. Jadi kita harus memilah dan memilih dengan sangat seksama bagaimana penerapan AI. Karena AI ini kan juga memang di sisi lain AI ini membuat beberapa proses pencarian informasi menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana begitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya kalau menggunakan LLM atau Large Language Model seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI dan lain sebagainya, itu atau Copilot di Microsoft ya, itu kemudian ada yang namanya prompt. Prompt itu bagaimana kita menyampaikan instruksi Baik. kepada AI tool agar memberikan hasil yang kritis, hasil yang akurat. Nah, mungkin cara berpikir rasional mengenai prompt ini yang bisa dilatih. Jadi bukan sekedar bagaimana mencari jawaban, tapi Baik. karena seseorang yang lebih menguasai sebuah materi atau sebuah substansi akan lebih mampu memunculkan prompt yang lebih kritis dalam menyikapi setiap respon yang diberikan oleh aplikasi Large Language Model AI tersebut. Baik. Baik, berarti intinya adalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya mungkin di wilayah Jawa Timur, ini Anda memastikan bahwa semuanya akan dilakukan pendampingan ya, Mas Emil, agar tidak salah guna oleh para siswa di Jawa Timur. Terima kasih, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Terima Dardak kasih. telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas.